Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 sekalian, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk memulai pelajaran kita pada semester genap ini, di mana pada hari ini kita akan mengikuti pembelajaran ke-6, yaitu membaca Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, juga surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi kemudahan dalam mempelajari Al-Qur'an. Ala hadhihi niyatin shalihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baik, sekarang kita akan mulai pelajarannya. Saya akan memberikan contoh bacaannya, kemudian kalian mengikuti. Setelah itu kita akan baca bersama-sama seperti kita di kelas seperti biasanya ya. Jangan lupa setiap akan membaca Al-Quran itu disunahkan untuk membaca ta'awudz dulu, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah walal syahral harama walal hadya walal qalaid wala aminal baital harama yabtaghuna fadlam min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fasṭadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Baik, demikian yang saya contohkan. Silahkan anak-anak mencoba untuk mengikuti tadi ya. Kalau kesulitan saya akan mengulangi lagi per potong-potong. Kalau tadi kan saya mencoba membacanya satu ayat, sekarang saya akan membacanya per potong-potong dan kalian mengikuti. Saya beri waktu setiap mengikuti beberapa detik untuk kalian mencoba mengikuti. Saya mulai ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Silakan ikuti. Saya beri waktu beberapa detik. Oke. Kemudian la tahillu sya'airallahi walasyahral harama walal hadya walal qalaida wala aminal
baital harama yabtaghuna fadlam mir rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fasṭadu wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Oke, bisa ya. Sekarang kita akan mulai bersama-sama ya, mulai dari awal sampai akhir ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tarik nafas yang dalam dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahrul haram. Nafasnya nggak sampai ya, sampai waqaf nggak sampai. Jadi kalau terpaksa berhenti di tengah ayat sebelum waqaf, maka kita akan ulangi lagi satu kalimat yang relevan di belakang. Contohnya kalau di sini tadi kita berhenti di al-haram, ya kita ulangi dari wala. Ya, ini menandakan satu kalimat wala syahr, jangan dari al-harama karena nanti maknanya jadi nggak relevan. Maka diulangi dari dan tidak wala ini ya. Wala syahr rol harama walal hadya walal qalaida wala aminal baital haram. Ya, enggak sampai lagi nafasnya, kita wakafkan. Kalau wakaf itu maka harokat huruf terakhir kita berhenti itu disukunkan ya. Haram, jangan haroma, itu salah kalau waqaf. Oke, kita ulangi lagi, kita cari awal kalimat ya di sini. Wala aminal baital harama yabtaghuna fadlam mir rabbihim waridwana. Nah, kalau ini kan memang waqaf, ada tanda huruf jim kecil di atas. Ini menandakan jaiz, boleh terus kalau nafasnya kuat, atau boleh berhenti di sini, tidak usah mengulangi lagi dari awal kalimat sebelumnya. Jadi boleh langsung meneruskan di sini, berhenti, ambil nafas, berhenti di sini. Lanjut juga boleh. Karena ini jim jaiz, boleh. Wa idza halaltum fasdadu. Nah, ini juga jaiz lagi ya.
Wala yajrimannakum syana'anu qawmin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Oke, ini ada tandanya wakafnya mim lazim ya, sebaiknya wajib kalau nafasnya nggak cukup ya wajib berhenti di sini. Karena ini yang diterangkan ayatnya sebelum wakaf dengan yang setelah wakaf ini sudah agak berbeda. Ada perbedaan konteksnya atau pembahasannya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, ini wakaf ini shad lam, ini wasol aula, lebih baik lanjut. Tapi ini boleh kita berhenti di sini, tapi lebih baik dianjurkan untuk lanjut. Tapi kalau nggak kuat ya tidak apa-apa berhenti di sini dan tidak usah mengulangi dari awal kalimat. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, ini jaiz, boleh berhenti, boleh tidak. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Oke, sudah bisa kan? Alhamdulillah sudah bisa. Sekarang kita akan membahas tentang bacaan-bacaan di dalamnya, yang panjang yang mana, yang pendek yang mana, yang jelas yang mana, yang samar, yang harus bunyi hurufnya dimasukkan ke bunyi yang huruf yang lain, itu yang mana. Oke, sekarang kita akan bahasnya. Yang pertama di sini huruf panjang ya. Untuk bahasan tajwidnya mungkin kalian bisa lebih detailnya di ngaji ya, tapi ini saya hanya membahas yang ini panjang, ini pendek, itu aja. Untuk bacaannya nanti yang lebih jelasnya bisa di tempat ngaji boleh. Yang pertama ada ya ayyuhalladzina. Nah, ini panjang sekali, ada 5 sampai 6 ketukan. 5 sampai 6 ketukan. Ibaratnya kalau kita membaca satu ini satu ketukan, maka yang ini menjadi 6 kali dari huruf yang biasa. Contohnya ya ayyuhal, seperti itu. Kalau yang biasanya kan ini ya ayyuhalladzi. Lah, kalau ini 6 ketukan berarti ya ayyuhal. Nah, seperti itu ya. Ini tugasnya kalian yang pertama ditulis, nanti diketik dari HP. Nanti saya saya sampaikan lagi di akhir video. Tapi ini nanti kalian mencari nama bacaannya. Nama bacaannya ya. Saya hanya akan menyampaikan ini panjangnya seperti ini, sekian. Bacaannya apa? Nama bacaan, nama hukum bacaannya. Nah, ini tugas kalian untuk mencarinya. Nah, dari mana mencarinya? Boleh dari berbagai sumber. Kalian boleh lihat di YouTube, di internet, atau tanya kepada orang tua, tanya kepada guru ngaji, tanya kepada kakak, tanya kepada adik, tanya kepada nenek, terserah. Nanti pokoknya kalian menjelaskan nama bacaannya dan sumber yang kalian dapat. Contohnya misalnya kalian tanya kepada ayah. Ini berarti nanti ya ayyuhalladzina, ya-nya ini hukum bacaannya ini dididik. Nah, dari mana kamu dapat? Oh, saya dari ayah. Kenapa harus dibaca ini? Karena ada harokat ini bertemu dengan huruf ini. Nah, nanti seperti itu ya tugasnya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Alladzina. Zina. Nah, ini juga panjang, tapi tidak sepanjang yang awal. Kalau yang awal tadi itu 5 sampai 6 ketukan, kalau yang kedua ini cuma 2 ketukan. Alladzina, alladzina, 2 ketukan.
Oke, sama. Kemudian berikutnya amanu, ini sama dengan ini, panjangnya 2 ketukan. Nu, ini juga sama, panjangnya 2 ketukan. Kemudian la, ini juga 2 ketukan. Tuhillu, ini juga 2 ketukan, sama. Nah, ini sama dengan yang awal. Ada 6 ketukan. Kalau yang ini tadi ada 2 ketukan. Allahi, ini sama dengan ini, 2 ketukan. Wala, 2 ketukan. Syahrul haroma, ini juga 2 ketukan. Nah, di sini kemudian ada bacaan apa lagi? Contohnya di sini ada wala syahro. Coba kalau kita perhatikan kan di sini ada alif sama lam. Kenapa kita bacanya wala syahro? Kenapa lamnya tidak dibaca? Kenapa tidak walal syahro? Nah, ini tugas kalian untuk mencari tahu, mencari informasi. Kenapa ini dibaca wala syahro bukan walal syahro? Kan ini ada lamnya. Nah, ini tugas kalian. Sedangkan yang ini wala syahrul al-harama, ini dibaca. Kalau ini yang ini itu hilang ya. Aduh, sulit sekali nulis dengan mouse. Hilang, tapi kalau ini kok ada tuh dibaca lamnya. Nah, ini kenapa? Nah, ini tugas kalian. Walal hadya, ini juga sama. Walal hadya. Nah, ini jangan lupa huruf qalqalah had, jangan sampai hadya, tapi harus mendal hadya. Walal qalaida, ini juga sama dengan yang pertama, 6 ketukan. Wala, ini juga sama, 6 ketukan. 6 ketukan. Aminah, sama. Kemudian ini mim tasydid, ini bacanya apa? Ada bacaan seperti itu. Tidak cukup hanya ditekan saja aminah, tapi harus ada amin ya. Kemudian ini mi panjang 1 ketukan. Ini al baita. Kenapa dibaca al, enggak sama dengan wala syarwa. Aminat baita, tapi dibaca aminal baita. Kenapa? Ini juga baital harama. Kenapa enggak baitah harama? Ro, ini 2 ketukan. Yab, ini ab, ini panjang 2 ketukan. Fadlam, padahal di sini kalau kita lihat di Quran standar itu kan tanwin ya, fathatain. Kenapa enggak fadlan? Kenapa fadlam? Nah, ini ditandai dengan ada tasydid di mimnya ya. Wala fadlam, kenapa dibaca itu? Apa bacaannya? Sebabnya apa? Oke, kamu jelaskan. Rabbihim warid. Nah, ini yang harus hati-hati. Mim sukun ketemu dengan wawu. Nah, ini harus dibaca jelas. Rabbihim wa. Jangan sampai Rabbihim warid, Rabbihim wa. Enggak boleh. Harus jelas Rabbihim wa. Tidak boleh Rabbihim wa. Ya, tapi harus jelas. Kenapa? Sekali lagi informasi harus dapatkan apa nama bacaannya, sebabnya apa. Waril, wana, ini juga sama, wa panjang, nah ini kan nan, kan ada fathatain di sini, nan, ya. Wa idza halaltum, ini juga sama, wa idza, kemudian ini juga sama, jelas dengan ini, Rabbihim, wa ini juga halal. Tumfa, nggak boleh tumfas itu salah. Yang benar tumfa. Oke, dicari. Ini panjang. Wala panjang. Yaj qalqalah. Liman nakum.
ini dengung. Kumsyana, ini jelas. Kumsya, gak boleh kumsya, tapi kumsya. Oke, syana'a panjang. Qaumin jelas. Qaumin nah, nun mati bertemu shad, bacanya apa namanya? Shaddu panjang. Kum'a jelas. Anil lamnya dibaca. Kenapa tadi? Dil haro lamnya juga dibaca. Ro panjang. Ro. Nun mati ketemu ta. Ta'tadu. Oke. Wa ta'a anya panjang. Nu panjang. Alal birri lamnya dibaca. Wattaqwa lamnya hilang. Wala panjang. Ta'a panjang. Wanu nunya panjang. Alal lamnya dibaca. Wal lamnya dibaca. Udwan wawunya panjang. Wattaqullah innallaha syadidnya panjang. Dul iqab lamnya dibaca. Qafnya panjang dan juga waqaf. Ada panjang biasa kalau wasol, kalau waqaf itu ada bacaan lain. Silahkan dicari sumbernya ya, dari mana terserah kalian mencari informasi, boleh dari internet ya. Saya kasih petunjuk kalau mencari di internet, di Google misalnya, kata kuncinya diingat-ingat ini ya, didengarkan kata kunci kalau mencari di Google ya. Setelah buka google.com atau dari Android itu ada pencarian Google, itu kamu ketikkan kata kunci ini untuk memudahkan kalian. Tulis saja di situ bacaan tajwid Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, itu nanti di situ muncul sekali penjelasan. Silakan boleh menjadi rujukan kalian sumbernya. Oke, atau yang kalau lebih mudah ya, kita tanyakan pas waktu ngaji, tanyakan ke guru ngaji atau tanyakan ke orang tua waktu di rumah. Nah, itu cara mencari informasi ya, boleh dari mana saja, silahkan. Tapi nanti tentu kita akan membahasnya, apakah sumber itu benar atau tidak. Nah, nanti kita akan membahasnya. Nah, mungkin untuk kali ini sekian dulu untuk pelajaran hari ini, yaitu membaca Quran surat Al-Maidah ayat 2. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami Al-Quran, dalam mempelajari Al-Quran, dan juga dicatat menjadi pahala karena Nabi SAW bersabda pada salah satu hadisnya, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yaitu sebagus-bagus kalian, kita ini ya, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Setelah kalian mempelajari Al-Quran dan bisa, maka kita mengajarkan kepada orang lain, menularkan kepada orang lain. Beliau juga bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Nah, oleh karena itu tetap semangat kita belajar Al-Quran. Ya, awalnya kita belajar membaca dulu karena Al-Quran itu bahasa Arab dan kita lidahnya lidah orang Jawa, jadinya harus berlatih. Baik, semoga anak-anak tetap dalam keadaan baik-baik, sehat, dijauhkan dari mara bahaya dan juga penyakit-penyakit, dan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di Classroom ya, ataupun di kolom komentar di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.